Selamat pagi Bapak Ibu Guru semuanya SD Negeri Namundo. Pada kesempatan pagi hari ini atas asum kertu Warunugraha Ide Sang Yang Diwasa Tuhan Yang Maha Esa, kali ini salah satu guru kita akan memberikan praktik baik. Saya selaku ketua Kombel dan sekaligus mewakili Ibu Kepala Sekolah yang pada kesempatan pagi hari ini beliau tidak bisa hadir dikarenakan beliau sakit. Nah, pada kesempatan kali ini narasumber kita yaitu Bapak Kade Agus, salah satu guru di SD Negeri Namundo, akan memberikan praktik baik mengenai rancangan program kesehatan dan kebugaran yang disingkat dengan JUSI. Ini luar biasa sekali ya, namanya JUSI. Kemudian saya berharap ibu bapak semuanya bisa mengikuti kegiatan Kombel ini, praktik baik yang akan disampaikan oleh Bapak Agus dengan baik, dengan lancar, karena kegiatan ini sudah berulang kali juga kita lakukan. Kegiatan ini berdampak luar biasa kepada kita semua dan kepada Bapak Agus, kesempatan agar tidak memperlambat waktu. Kesempatan sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Agus untuk melaksanakan kegiatan praktik baik ini. Kepada Bapak Agus dipersilakan. Cek ya, terima kasih waktunya. Di sini saya mencoba berbagi praktik baik mengenai rancangan program kesehatan dan kebugaran. Jadi Tiang mohon izin sambil duduk saja ya. Yaitu di sini rancangan program Tiang yaitu program kesehatan dan kebugaran Jumat Sehat dan Bergizi atau disingkat dengan JUSI. Adapun tujuan program ini yaitu meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya olahraga dan kesehatan serta pola makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kebugaran peserta didik. Kemudian yang ketiga meningkatkan budaya hidup sehat peserta didik melalui makan makanan yang bergizi, Bapak Ibu. Kemudian setelah tujuannya tentu saja kita tentu saja kita mengharapkan hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami tentang pentingnya olahraga dan kesehatan serta pola makan yang bergizi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat meningkatkan kebugaran pada dirinya. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan budaya hidup sehat. Terus pelaksanaan kegiatan JUSI ini dilaksanakan yaitu dalam rentan waktu 1 semester pelaksanaannya. Jadi dalam pelaksanaan itu ada 2 kegiatan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kegiatan olahraga. Jadi kegiatan olahraganya itu kita lakukan pagi, kegiatan senam bersama dengan peserta seluruh warga sekolah. Jadi yang ikut dalam kegiatan ini semua elemen di sekolah tanpa terkecuali, yaitu peserta didik dan warga sekolah, baik itu Bapak, Ibu guru, wali kelas, semuanya ikut dalam kegiatan olahraga senam bersama. Kemudian yang kedua, kegiatan kesehatan. Jadi kegiatan kesehatan ini nanti rencananya akan dilaksanakan yaitu makan sehat bergizi bersama. Jadi selesai kita melakukan senam bersama, nanti ada kegiatan makan makanan yang bergizi. Jadi anak-anak itu membawa bekal dari rumah atau boleh membelinya di kantin sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu mendampingi anak-anaknya ketika kegiatan makan bersama yang akan dilakukan di kelas. Selesai melakukan senam bersama, nanti anak-anak masuk ke kelas dan melakukan sarapan pagi dengan makan makanan yang bergizi. Nanti dicek itu ya, mungkin dengan makanan 4 sehat 5 sempurna itu. Kalau yang diharapkan yang komplit itu 4 sehat 5 sempurna. Tapi kita nanti sesuaikan dengan kondisi di lapangan ya.
Jadi waktu pelaksanaan JUSI ini ya, Jumat Sehat dan Bergizi ini, kita ambil setiap 1 minggu sekali di hari Jumat Bapak Ibu. Jadi setiap hari Jumat pagi kita melaksanakan senam bersama. Habis itu baru kita melakukan kegiatan kesehatan, yaitu makan makanan yang bergizi. Kemudian keterlibatan wali kelas. Jadi keterlibatan di sini semua atau seluruh wali kelas itu terlibat di sini karena ini merupakan kegiatan proyek yang akan mengkolaborasikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan gerak. Jadi semuanya ikut dalam kegiatan ini. Kita berkolaborasi Bapak Ibu. Jadi kita berkolaborasi karena ini merupakan program proyek juga. Karena nanti di akhir semester kita akan mengadakan evaluasi. Apakah kegiatan ini berhasil atau tidak? Apakah peserta didik itu sudah bisa menerapkan pola hidup sehat atau gimana? Karena nanti di akhir itu ada evaluasi di akhir semesternya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke sesi diskusi. Jadi demikian tadi rancangan program yang dia buat yang berbasis proyek. Mudah-mudahan rancangan ini dapat membantu kita di sekolah dalam komunitas belajar. Dari dia memiliki rancangan program seperti ini siapa tahu nanti Bapak Ibu dari wali kelas mempunyai saran dan masukan yang persilakan, mungkin ada tak paham atau gimana mengenai di program olahraganya atau di program kesehatannya. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu menambahkan di program kesehatan atau di olahraga kegiatannya seperti apa. Karena kita juga terbentur di sini kegiatan proyek atau kegiatan pramukanya mungkin terbentur. Apakah nanti kegiatan makan itu kita geser? Di sini kita sharing, diskusi bersama agar mencapai tujuan yang kita inginkan. Karena program ini mungkin akan berlangsung di semester depan Bapak Ibu. Jadi waktu dia persilakan untuk diskusi. Kepada Ketua Kombel, dia persilakan maju ke depan dulu Ibu Kombel untuk memandu. Ibu Ketua nih, Ibu Ketua Kombel kita di SD Negeri Namundo. Nanti ada yel-yel kombelnya Ujaya. Yel-yel kombel Avatar Jaya seperti itu mungkin ya. Jadi untuk sesi berikutnya yaitu sesi diskusi kita. Waktu yang kembalikan ke Ketua Kombel. Demikian tadi rekan kita, guru kita Pak Agus sudah memberikan praktik baiknya. Nah sekarang teman-teman guru yang lainnya bisa memberikan masukan dan lain sebagainya sudah disampaikan oleh Pak Agus. Dipersilakan, siapa saja boleh, mungkin dari segi kesehatannya, olahraganya atau lain. Oh sudah ada Pak Ketut Supra ya, silakan Pak Ketut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Wali kelas 6. Nama saya Ketut Supra Aryadi. Di sini saya sangat setuju ya, dan saya berharap program ini bisa dijalankan di tahun depan, terutama di program kesehatannya itu. Nah, saya lihat juga di keseharian siswa, terkadang masih banyak siswa yang masih mengkonsumsi makanan yang ya bisa dikatakan kurang sehat. Nah, dari program yang dibagikan oleh Pak Agus itu sudah sangat bagus sekali. Bagaimana sekolah kita bisa merancang agar peserta didik kita bisa mengkonsumsi atau memakan makanan yang sehat. Dari sekolah lah diharapkan bisa mengarahkan peserta didik agar tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat.
Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Untuk waktu dan kesempatan saya kembalikan ke Ketua Kombel. Terima kasih Pak Ketut atas masukannya. Nah, dari masukan Pak Ketut itu saya juga sepemikiran bagaimana kalau untuk masukan juga kepada Pak Agus, bagaimana kalau kita guru yang menentukan, misalnya daerah kita ini kan di daerah pegunungan, pedesaan, makanan sehat itu kalau dibilang di kantin memang kebanyakan yang mengandung ya makanan masih juga mengandung bahan-bahan kimia. Misalnya seperti di sini di daerah ini kita kan banyak mungkin ketela pohon itu kan banyak gampang, sayur-sayuran itu gampang dicari, jagung, ketela pohon, ubi-ubian itu kan ada. Bagaimana kalau kita tentukan sama seperti kata Pak Ketutnya juga itu sudah ada benarnya, bagus sekali program ini kita bisa terapkan. Agar tidak, misalnya kalau kita berikan kebebasan kepada anak, otomatis anak itu dia akan memilih makanan kesukaannya. Bagaimana kalau kita seragamkan, misalnya Jumat ini anak-anak membawa jagung ya, atau apa di minggu ini makanan apa yang paling banyak ada, gampang dan sehat untuk anak-anak, itu yang kita bawa. Di samping itu kita juga kan perlu melakukan diskusi dengan orang tua. Apalagi orang tua di daerah ini, anak-anak kita orang tuanya itu kan lebih banyak pekerjaannya kebun. Kadang mereka orang tuanya kan bisa, mungkin ada yang bisa menyiapkan makanannya, ada yang tidak. Tapi kebanyakan anak-anak saya lihat dia sarapannya bukan di rumah tapi di sekolah. Nah, itu bagus sekali, itu masukannya juga sudah sangat luar biasa. Bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Ada masukan lagi, Bapak Ibu guru? Yang lain boleh diberikan masukan lagi selain itu, karena ini kita berbagi ya, kita saling memberikan masukan, belajar bersama-sama demi anak didik kita semuanya. Ada mungkin Bapak Ibu yang lainnya dari segi olahraga, kalau itu makanan ini bagus ya, makanannya ya kita perlu juga diskusi. Selain itu dari segi olahraga, ini sekaligus saya tambahkan juga Pak Agus, kalau dari segi olahraga itu senam ya, apakah senam saja? Senam saja. Biasanya anak-anak ini yang perlu diperhatikan, nah ini juga pentingnya ya, pentingnya wali kelas mendampingi. Itu biasanya ada saja beberapa anak-anak yang ketika bergerak, jangankan anak-anak, kita saja kalau sudah diminta untuk bergerak itu pasti aja ada kendalanya. Aduh ngekoh-ngekohan, aduh males gadina. Nah ada saja beberapa anak yang masih seperti itu. Beberapa kali kita, karena ini sudah dibuatkan program dengan Pak Kadek Agus, itu juga bagus sekali. Mohon nanti kepada wali kelas siapapun semuanya, jangan hanya melihat oh saya wali kelas 1 di rumah. Tidak seperti itu. Dimanapun kita kan ini di lapangan ya Pak Kadek ya, di lapangan. Jangan kalau bisa Pak Kadek Agus ya, jangan dikomplekkan gitu. Kelas 1 den pun ya, paling tidak yang paling pendek di depan. Mau dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 berbaur semuanya. Jadi masing-masing ibu bapak wali kelasnya bersama-sama kita mengawasi, tidak hanya memikirkan oh yang wali kelas 3 di rumah, tidak seperti itu ya Pak Kadek ya. Semuanya kita berkolaborasi bersama-sama agar semuanya bergerak. Jangan anak-anak saja yang bergerak, kita juga memberikan contoh karena kita kan sebagai tauladan. Kita juga ikut senam ya. Apalagi di sini daerahnya dingin, kalau bermain senam, ada sinar matahari, biasanya 10 kalau benar-benar bergerak ya. Itu aja masukannya Pak Agus. Kami juga ada lagi sebelum silakan ya. Siap, Niki dari Ibu Wali kelas 1. Jadi ini yang dia harapkan ya, kita diskusi bersama ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Dia hanya menambahkan sedikit masalah senam. Nah, anak-anak pasti mempunyai tingkat kebosanan yang cukup tinggi, jadi yang sarankan untuk gerakan senam itu divariasikan atau diubah-ubah setiap minggunya. Gunakan senam yang
kekinian yang viral gitu. Ya kan banyak itu di media sosial atau di YouTube, kita bisa lihat di sana yang berisi teriakan-teriakan yang memacu, menambah semangat anak. Itu saja sih masukan darinya. Makasih. Iya, kepada Bu Torita itu juga masukan untuk Pak Kadagus, bagus sekali. Paling tidak ini PR juga kepada Pak Agus untuk menyiapkan. Sepertinya guru sekarang ini harus lebih berimprovisasi, lebih banyak berkreatif. Jangan hanya Pak Agus saja. Kalau misalnya ibu bapak punya ide, apalagi yang suka buka TikTok, scroll di TikTok, banyak sekali gerakan-gerakan. Kita berkolaborasi lah sama Pak Agus. Pak Agus nih ada nih gerakannya belum nih, tambahin nih. Atau mungkin Pak Agus ciptakan unik ini aman nih musik ini aman. Ya, anak-anak sekarang ini tidak menutup kemungkinan semuanya melek di dunia per-tiktokan. Itu luar biasa. Anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6, siapapun, mau tua, muda, kecil, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, itu semuanya pasti gadget itu pasti sudah makanan sehari-hari. Paling tidak yang dibuka itu apa? Media sosial. Seperti sekarang itu kan banyak yang FB Pro, ya kan ada Facebook itu yang FB Pro. Kemudian di dunia TikTok itu yang lagi viral-viralnya itu kan ada gerakan berkelompok. Nah itu kita tiru yang bagusnya, adopsi yang menurut kita ini cocok untuk murid ini, pasti bosen ya. Boleh kan Pak Agus kalau misalnya lagu TikTok, kita ambil lagu TikTok. Iya. Dia tidak bosan ya, namanya anak-anak kan ada saja. Nanti kalau bosannya itu dia tidak bergerak, timpang colek ke tendangnya, buang dan olahraga. Ya, itu masukan dari Bu Toritanya juga sudah luar biasa kepada Pak Agus. Bagaimana Pak Agus? Mungkin yang lain ada? Udah ya, udah semua. Ya, jadi ini yang kita harapkan ya, yang kita harapkan di Kombel kita itu ada diskusi ya. Kita saling sharing, memberikan masukan. Seperti yang Tiang tangkap tadi, yaitu dalam kegiatan kesehatannya, mungkin di makan makanan yang bergizi itu kita sebagai wali juga ikut memantau peserta didiknya. Ketika dia membawa bekal, mungkin kita lihat. Itu yang Tiang harapkan, menyesuaikan dengan daerah kita. Seperti daerah kita di sini, itu dominan itu orang tua walinya sebagai petani, tentu saja. Di sini untuk makanan yang bergizi itu saya rasa sudah sangat luar biasa karena di sini ada sayur dan buahnya. Tinggal nanti kita di pelaksanaan kita lihat anak-anak apakah sudah membawa bekal yang sesuai dengan kriteria 4 sehat 5 sempurna ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, masukan dari wali kelas 1 yaitu mengenai aktivitas olahraganya. Nanti juga dia berusaha mencarikan senam yang bervariasi sehingga anak-anak itu tidak bosan. Jadi siswa itu tidak bosan dalam mengikuti kegiatan senam. Karena kita sudah melaksanakan kegiatan senam dari minggu-minggu kemarin, itu banyak anak-anak yang bosan karena senamnya mungkin itu-itu saja, kurang bervariasi. Jadi saya terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya sudah memberikan saran dan masukan yang sangat luar biasa. Dan saya juga berharap kegiatan Kombel ini terus berjalan ke depannya agar kegiatan Kombel ini tidak terlaksana hanya beberapa kali saja ya, Bu Ketua Kombel. Harapannya kita setiap misalnya Bapak Ibu guru itu mendapat pelatihan di kecamatan atau di mana, kita imbaskan di sekolah. Apapun yang Bapak Ibu dapatkan, nanti kita imbaskan sama teman-temannya, biar teman-temannya tahu apa sih kegiatan yang Bapak Ibu guru dapatkan selama mengikuti pelatihan. Contohnya seperti yang mengikuti PKG PJOK yang diselenggarakan sama BGB Bali, itu selama 3 bulan, yang sampai sekarang masih berlanjut. Jadi apa yang Tiang dapatkan di PKG itu, Tiang imbaskan, berbagi praktek bersama Bapak Ibu guru agar nantinya
apa yang dia dapatkan dalam kegiatan PKG ini dapat menjadi bekal ya, dapat menjadi bekal di kemudian hari. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini terus berjalan dan program yang Tiang buat ini jika terlaksana di semester depan, Tiang harapkan dapat berjalan dengan lancar, tentu saja dengan kolaborasi Bapak Ibu Guru ikut membantu kegiatan ini, mendukung kegiatan ini agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Mungkin seperti itu dari Tiang untuk menghemat waktu karena sudah jam ini ya. Nah, Tiang ucapkan terima kasih juga sareng Bapak Ibu Guru karena sudah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi di kombel kita, komunitas belajar sekolah, yaitu kombel Avatar. Ya, ada yel-yelnya ya, biar kita semakin kompak. Berdiri ya, kombel Avatar SD Negeri Namundok, Jaya Jaya Jaya. Udah, sebelum kegiatan ini diakhiri oleh Ibu Ketua Kombel kita, mari kita teriakkan yel-yel kombel kita, komunitas belajar Avatar SD Negeri Namundok, Jaya Jaya Jaya. Udah siap semuanya? Komunitas belajar SD Negeri Namundok, Jaya Jaya Jaya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Sekarang waktu yang kembalikan ke Ketua Kombel kita. Baik, terima kasih Bapak Agus sudah berbagi praktek baik apa yang sudah didapatkan di PKG ya, PKG dari Provinsi Bali. Itu sudah sangat luar biasa sekali kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kedepannya apa yang sudah disarankan oleh Bapak Agus itu bisa kita, intinya kita keluarga besar SD Negeri Namundok saling berkolaborasi. Siapapun bisa menjadi narasumber, bisa menghidupkan kombel kita, apalagi kita juga sudah memiliki program di kombel kita itu adalah setiap 2 minggu itu waktunya tentatif, artinya kalau kita mengikuti keadaan situasi kondisi di sekolah, siapapun nantinya ibu bapak guru yang ingin berbagi praktek baik silakan, dipersilakan siapa saja boleh, karena ini juga untuk kita, dari kita. Apapun informasi yang didapatkan mau dari pelatihan dan lain sebagainya, imbaskan ke rekan-rekan guru demi kemajuan kombel kita. Apalagi kombel kita namanya Avatar, istilahnya semua elemen ada di sini. Nah, kepada Pak Agus terima kasih sebagai narasumber dan sudah mau berbagi praktek baik. Apa yang sudah diterima itu sudah memberikan manfaat yang luar biasa. Dan saya berharap sebagai Ketua Kombel kegiatan seperti ini bisa berjalan lancar, bisa memberikan dampak kepada teman-teman, bisa teman-teman yang lain bisa mengikuti, memberikan praktik baiknya. Nah, untuk hari ini sudah sangat luar biasa dan semua kegiatannya sudah berjalan lancar. Untuk mengakhiri kegiatan ini, saya tutup kegiatan ini dengan para Santi. Om Santi Santi